Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam ibadah Sabtu Sunyi ini yaitu iman yang tak terkuburkan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu artinya mempercayakan hidup ini kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Beriman itu artinya mengandalkan Tuhan, hanya berserah, hanya berharap kepada kuasa dan kasih-Nya. Itu beriman. Kalau tema kita mengatakan iman yang tak terkuburkan, kita patut bertanya, kalau begitu, dapatkah iman itu mati? Kalau di Sabtu Sunyi ini kita mengenal Yesus yang telah dikubur, Yesus yang telah diletakkan dalam kuburan batu. Lalu dapatkah iman juga ikut terkubur? Dapatkah iman itu lenyap? Dapatkah iman itu gugur? Dan jawabannya pasti kita tahu, yaitu ya. Iman itu dapat terkubur, iman itu dapat lenyap, iman itu dapat gugur. Buktinya, sekarang kita diingatkan tidak mengatakan sesuatu tanpa data, tanpa bukti. Dan kalau saya mengatakan iman itu dapat lenyap, iman itu dapat gugur, jawabannya, lihatlah sekeliling kita. Dalam sejarah perjalanan gereja, ada begitu banyak iman yang gugur. Iman yang gugur karena tantangan, karena tekanan, karena ancaman, karena penderitaan. Banyak orang meninggalkan Kristus. Tetapi juga banyak iman itu gugur dan terkubur, bukan karena ancaman dan tekanan atau badai yang besar, bukan. Tetapi banyak juga yang karena angin sepoi-sepoi, iman itu menjadi hilang. Hari ini atau malam ini kita ditantang untuk menguji iman kita. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Alkitab sendiri mengatakan kalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 memperhadapkan kepada kita sebuah teladan yang sungguh luar biasa. Teladan yang ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatea bersama Nikodemus. Siapakah mereka ini, Bapak Ibu, saudara-saudara? Yusuf dari Arimatea, Nikodemus dijelaskan yang pernah menjumpai Yesus pada malam hari. Mereka berdua ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah anggota Sanhedrin. Mereka adalah anggota Sanhedrin, pucuk pimpinan dalam masyarakat Yahudi. Sanhedrin itu adalah mahkamah agama Yahudi yang ada di Yerusalem, yang terdiri dari 71 anggota.
dari imam besar, mantan imam besar, para pemimpin-pemimpin tua-tua, kepala-kepala suku, duduk pada lembaga itu. Penentu tertinggi, orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat Yahudi. Dan di antara mereka dicatatkan ada 2 orang yang mulanya diam-diam percaya kepada Kristus, yang secara rahasia sebenarnya percaya dan beriman kepada Kristus, yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agama dalam penangkapan dan penyaliban Kristus. Tetapi mereka tak berdaya. Dan bisa dibayangkan bagaimana pergumulan Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, yang mengenal kebenaran, dan kebenaran itu berkobar-kobar dalam dirinya, sedangkan mereka berhadapan dengan kekuatan yang besar yang bertentangan dengan iman itu. Sungguh sebuah pergumulan. Tetapi pada akhirnya iman yang terpendam di dalam hati tidak dapat disembunyikan lagi. Pada akhirnya Alkitab mencatat kedua orang ini secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi, menyatakan bahwa mereka percaya kepada Kristus, mereka adalah murid Kristus. Dan mereka menunjukkan sikap, keputusan. Mereka menunjukkan warna yang jelas bahwa mereka adalah bagian dari Kristus, dengan meminta kepada Pilatus dan mengurus pemakaman Yesus. Kita bisa membayangkan apa yang dipertaruhkan oleh Yusuf dari Arimatea bersama Nikodemus. Yang dipertaruhkan adalah hal-hal yang begitu berharga, yang mungkin bagi semua orang adalah yang dirindukan. Yang dipertaruhkan adalah harta benda. Mereka ini orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Yang dipertaruhkan yaitu posisi mereka di anggota dewan. Banyak orang rindu untuk duduk di sana, tempat terhormat. Tapi sekarang karena iman kepada Kristus itu dipertaruhkan, bahkan nyawa mereka sendiri. Kalau Yesus saja itu ditangkap dan disalibkan, apalagi murid-muridnya, mereka yang menjadi bagian dari Kristus. Jadi nyawa dipertaruhkan, keluarga, nasib keluarga mereka dipertaruhkan. Tetapi jika semuanya ini diperhadapkan dengan iman, karena iman kepada Kristus, semuanya tidak menjadi berarti. Saudara-saudara, ketika panggilan iman itu yang datang untuk berbuat, maka apa yang dilakukan, apapun itu, sekecil apapun, jikalau itu karena keyakinan iman, maka akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Mungkin kita mengatakan peristiwa penyaliban, masa Jumat Agung sampai Paskah, di sana ada mujizat bahwa kita ditebus, ada pengampunan dosa karena salib, dan ada kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa. Tetapi saya mau menunjukkan kepada kita salah satu mujizat yang mungkin jarang kita pikirkan atau jarang kita merenungkan dan melihatnya adalah penguburan Tuhan Yesus sendiri. Yesus dikuburkan, itu sebuah mujizat. Mengapa saya katakan itu sebuah mujizat? Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan menderita. Kita sedang menuju Yerusalem dan anak manusia akan ditangkap, disiksa, dan akan mati dan dikuburkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Adakah yang pernah bertanya, adakah yang pernah kemudian berpikir, murid-muridnya adakah yang pernah mengatakan, Tuhan,
Lalu siapa yang akan mengurus pemakaman? Tidak pernah. Padahal supaya kita mengerti, dalam hukum Romawi, orang yang disalibkan itu akan dibiarkan mati di kayu salib, menjadi tanda kepada semua orang supaya jangan mengikuti jejak melawan pemerintah Romawi. Mereka yang disalibkan itu karena dianggap musuh bagi Romawi. Nah, karena itu di atas salib Yesus itu terpampang, inilah raja orang Yahudi. Alasan secara sah bahwa Yesus disalibkan karena alasan politis, dan dia berada di sana sebagai pemberontak, dan nasib para pemberontak itu akan busuk dan hancur di kayu salib. Itu hukum. Dalam kehidupan di kalangan Yahudi bisa terjadi sesekali orang diturunkan dari kayu salib, dan itu diizinkan pemerintah untuk menyenangkan orang Yahudi. Tetapi ketika jenazah itu diturunkan dari salib, toh tidak akan dikuburkan, tapi akan dibuang. Ada tempat jurang akan membuang mayat-mayat itu. Bacaan kita kemarin, orang-orang Yahudi yang dalam persiapan untuk merayakan Paskah dan Sabat, dikatakan menjadi Sabat besar karena Paskah dan Sabat bertepatan dan akan dirayakan 7 hari, kemudian setiap hari akan ada perjamuan makan. Mereka meminta untuk persiapan ibadah Paskah besar itu atau Sabat besar itu. Jadi Paskah bertemu dengan Sabat, ada mereka persiapan ibadah, dan mayat-mayat itu akan diturunkan. Dan di sana Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf, dan itu sebuah mujizat. Bagaimana kebenaran iman kita akan mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kubur kalau dia ada di jurang? Sungguh, mungkin kita tidak pernah memikirkan, karena kita tidak pernah atau menyelami sistem yang dipakai pada zaman itu. Tetapi ketika Yesus mengatakan dia akan bangkit dari kubur, dia akan memakai orang-orang yang mungkin tak pernah dibayangkan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi apa yang telah difirmankan. Dan ini yang pelajaran bagi kita yang dinyatakan Yusuf dan Nikodemus. Mereka memberi diri, mereka bertindak karena iman. Dan apa yang mereka lakukan dicatat menjadi kesaksian tentang iman mereka sampai pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita juga, mari dengan sungguh dalam masa-masa seperti ini kita introspeksi diri, melihat ke dalam. Apakah iman kita masih berkobar-kobar di tengah tantangan kesulitan hidup seperti ini? Tantangan ancaman virus, dan karena ancaman virus maka kesulitan yang lain menyusul, beban semakin banyak. Bagaimana dengan iman kita? Mari dengan kerendahan hati kita belajar untuk memberi diri dituntun oleh Roh Tuhan, supaya kita dapat dengan peka melihat, mendengar panggilan iman itu untuk melakukan sesuatu sedikit pun, memutuskan, memilih, bersikap karena iman, sekalipun mungkin akan datang saatnya kita berlawanan dengan kekuatan besar, arus yang besar. Tetapi percayalah, kalau kita bertindak, bersikap, melakukan sesuatu karena iman kita kepada Kristus, hal itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Tuhan dimuliakan. Amin.